Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang keamanan dalam perdagangan elektronik. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri yaitu Riswatul Azifa, NIM 190301128, dan teman saya Gebilian Nurjana, NIM 190301099, Tiara Angelin Nurzain, 190301107, Muhammad Fajaruddin Alfariza, NIM 190301117, Ika Dia Saputri, NIM 190301118, dan Sofrul Akhiria, yaitu NIM 190301123. Next. Next. Keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu. Keamanan memiliki unsur-unsur seperti adanya proteksi, integritas, keaslian suatu data, serta memiliki hak akses. Keamanan secara umum dapat diartikan sebagai quality or state of being secure to be free from danger. Saat ini, keamanan teknologi menjadi hal yang sangat penting pada setiap instansi perusahaan maupun untuk kalangan individu. Segala hal baik, keamanan pada lingkungan, maupun keamanan untuk data-data serta sistem yang ada. Keamanan menjadi sangat penting saat ini karena semakin meningkatnya serangan atau tindakan kejahatan khususnya di dunia teknologi. Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi resiko bisnis, dan meningkatkan return of investment atau ROI serta peluang bisnis. Menurut Checker 2012. Sedangkan e-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen atau consumer, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan jaringan komputer atau computer networks, yaitu internet. E-commerce pada umumnya mengacu pada semua transaksi komersial yang melibatkan baik perseorangan maupun organisasi, berdasarkan proses elektronik dan transmisi data baik dalam bentuk teks, suara, maupun visual image. Aktivitas perdagangan elektronik ini dapat melibatkan 3 kelompok partisipan utama, yaitu bisnis, pemerintah, dan perseorangan. Next. Apa sih tujuan dari sistem keamanan informasi itu? Tujuan adanya sistem keamanan informasi dalam implementasi perdagangan elektronik yang berkembang bagi penggunanya antara lain yaitu ada 4. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Yang kedua adalah integrity, adalah menjamin konsistensi data tersebut apakah masih utuh sesuai aslinya atau tidak, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari. Yang ketiga adalah availability, yaitu menjamin pengguna yang sah agar dapat mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Yang keempat adalah legitimate use, yaitu menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Next. Sistem keamanan informasi merupakan penerapan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan keamanan sistem informasi dengan menggunakan bidang-bidang utama, yaitu yang pertama adalah sistem keamanan komunikasi atau communication security, merupakan perlindungan terhadap informasi ketika dikirim dari sebuah sistem ke sistem lainnya. Yang kedua adalah keamanan komputer, computer security, adalah perlindungan terhadap sistem informasi komputer itu sendiri. Yang ketiga adalah keamanan secara fisik seperti pengamanan oleh penjaga keamanan, pintu yang terkunci, sistem kontrol fisik lainnya, dan sebagainya. Yang keempat adalah keamanan personal, meliputi kepribadian orang-orang yang mengoperasikan atau memiliki hubungan langsung dengan sistem tersebut. Yang kelima adalah keamanan
keamanan administratif, contohnya mengadakan kontrol terhadap perangkat-perangkat lunak yang digunakan mengecek semua kejadian-kejadian yang telah diperiksa sebelumnya dan sebagainya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ika. Kemudian yang karakteristik efektivitas sistem komunikasi. Di sini efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu ada pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Yang dimaksud pengiriman yaitu sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Yang kedua ada akurasi. Akurasi yaitu sistem harus memberikan data yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber, data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Yang ketiga ada ketepatan waktu, di mana sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data, maka tidak akan digunakan. Dalam kasus video atau audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya, dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. Yang keempat ada jitter. Jitter adalah mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Next. Kemudian ada elemen-elemen kunci model komunikasi data. Yang pertama ada source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya adalah telepon atau PC, personal komputer. Yang kedua ada transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Contohnya sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bitstream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC atau personal komputer, dan mentransformasikan bitstream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Kemudian ada transmission system atau sistem transmisi, berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks atau complex network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Yang keempat ada receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, ada sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi yang mengubahnya menjadi suatu digital bitstream. Yang kelima ada destination atau tujuan. Itu menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Yang keenam ada pesan. Pesan adalah informasi data untuk dikomunikasikan
bentuk populer dari informasi termasuk teks, angka, gambar, audio, atau video. Yang ketujuh ada protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data, merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat berkomunikasi. Orang yang berbicara Prancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model dan jenis komunikasi data. Model komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data simplex, satu arah. Simplex adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya penerimaan hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Komunikasi data simplex ini mengirim data dengan teknik satu arah dan juga langsung diterima dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. Metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, komunikasi data full duplex, dua arah bersamaan. Metode ini memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Jenis. Secara umum, jenis-jenis komunikasi data dibagi atau digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama infrastruktur terestrial. Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, biaya yang tinggi karena dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit biasanya sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk melangsungkan proses komunikasi. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai keperluan, mulai dari penggunaan pribadi, instansi lokal seperti sekolah dan rumah sakit, hingga perusahaan multinasional. Beberapa manfaat jaringan antara lain yaitu yang pertama, berbagi dokumen. Untuk memaksimalkan produktivitas, pembuatan dan pengiriman dokumen antar divisi tentu harus dilakukan secara seefisien mungkin. Contohnya dengan memanfaatkan jaringan yang staf yang bekerja di lantai basement bisa mengirimkan file ke staf lain di lantai 5 hanya dalam hitungan detik tanpa adanya jaringan. Banyak waktu yang terbuang hanya untuk mengirimkan sebuah dokumen. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Baik individu maupun organisasi, semua pasti memiliki data-data rahasia yang harus dijaga dengan baik. Kebocoran data-data rahasia akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Dengan jaringan komputer, proses pengiriman data bisa dilakukan dengan aman. Melalui jaringan lokal atau LAN, kita bisa bertukar data-data rahasia tanpa khawatir dan disadap atau dicuri pihak luar. Kalaupun kita perlu mengirimkan data tersebut melalui internet, kita bisa memanfaatkan berbagai fitur keamanan jaringan komputer untuk menjaga data agar sampai ke tujuan dengan aman. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Di instansi manapun, komunikasi antar divisi sangat menentukan efektivitas dan
efisiensi kerja. Kecepatan komunikasi bisa dicapai melalui komunikasi teks, suara, hingga panggilan video yang kesemuanya. Mengandalkan kualitas jaringan. Yang keempat, penyebaran informasi. Jaringan komputer memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan dan mengakses informasi terbaru kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas jarak kota, negara, dan benua. Bagi instansi dan perusahaan, kecepatan terhadap akses informasi sangatlah penting. Semakin cepat dan lengkap informasi diperoleh, semakin banyak bahan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, semakin matang dan rasional pula keputusan yang akan diambil. Yang kelima, menghemat biaya. Selain kecepatan, jaringan komputer juga meningkatkan efisiensi biaya. Tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya, berbagai data dan informasi bisa dikirimkan kemana saja hanya dalam hitungan detik. Tingkat keamanannya pun jauh lebih tinggi karena informasi dikirimkan dalam bentuk digital dan dijaga dengan beberapa lapisan sistem keamanan. Yang keenam, membantu efektivitas masyarakat. Tidak hanya berguna bagi organisasi dan perusahaan, jaringan komputer juga membawa manfaat besar untuk masyarakat umum. Semua anggota keluarga bisa berkomunikasi dengan lancar walaupun berdomisili di wilayah yang berbeda-beda. Pedagang kecil dan UMKM bisa mengakses informasi-informasi penting untuk mengembangkan bisnis mereka. Anak-anak muda juga bisa mengikuti berbagai kursus dan pelatihan online serta tutorial-tutorial bermanfaat untuk mengembangkan minat dan bakat. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi menjadi beberapa jenis. Klasifikasi jaringan pun ditentukan berdasarkan beberapa kriteria seperti luas jangkauan, fungsi, media yang digunakan, dan lain sebagainya. Pemahaman mengenai jenis-jenis jaringan sangat penting untuk menentukan jenis jaringan yang tepat berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografisnya. Local Area Network atau LAN. Jaringan lokal adalah jenis jaringan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi kecil di mana seluruh komputer terletak di satu lokasi yang sama. Luas jangkauan suatu jaringan LAN mencapai 10 km. LAN sering ditempatkan pada suatu gedung, pada suatu ruangan dalam gedung, atau menghubungkan beberapa gedung dalam area yang dekat. LAN dapat mencakup jarak beberapa mil dan menghubungkan ratusan pemakai. LAN mampu mentransmisikan suara dan video sebagai komunikasi data. LAN dapat dimiliki dan dikendalikan secara pribadi. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan metropolitan atau MAN mencakup wilayah yang lebih luas hingga 50 km dan menghubungkan banyak lokasi sekaligus. Kabel fiber optik menjadikan kabel transmisi yang paling diandalkan untuk jenis jaringan ini. Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN merupakan jenis yang paling luas cakupan geografisnya. Jaringan ini menghubungkan berbagai wilayah di seluruh dunia. Jenis jaringan ini digunakan oleh organisasi yang sudah bertaraf internasional ketika jaringan melampaui keterbatasan geografis LAN. Disebut Wide Area Network. Karena dipengaruhi jarak dan biaya yang tinggi pada interkoneksi, WAN digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian yang terpisah pada satu organisasi atau menghubungkan beberapa organisasi. Internet atau Internet Works. Jaringan lebih luas dari WAN dan menjadi jaringan global adalah internet. Cara kerja teknologi internet khususnya adalah untuk masuk ke web, menampilkan dan menggunakan halaman web dan email. Berdasarkan fungsi atau arsitekturnya, peer-to-peer adalah tipe jaringan di mana tiap
workstation mempunyai kemampuan dan bertanggung jawab yang sama. Arsitektur ini berbeda dan arsitektur client server di mana beberapa komputer diperuntukkan untuk melayani komputer lainnya. Jaringan peer-to-peer umumnya lebih sederhana. Sistem operasi Windows untuk desktop mampu membuat jaringan peer-to-peer. Jenis jaringan ini memberikan peran yang sama untuk semua komputer. Jadi, satu komputer bisa berperan sebagai server dan klien sekaligus. Jaringan ini digunakan untuk model operasional yang sederhana dan tugas-tugas umum seperti sharing file dan printer. Client server arsitektur. Client server ini mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dari topologi dan jaringan secara umum. Model client server mendistribusikan pemrosesan antara pengguna komputer dan central file server. Kedua komputer adalah bagian dari jaringan tetapi masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Jaringan client server ini mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien. Sedangkan komputer lain berperan sebagai klien yang meminta data dari server. Contohnya seperti komputer-komputer yang ada di supermarket, ada komputer yang khusus dibuat sebagai server untuk menyimpan data-data penjualan, sedangkan puluhan komputer kasir lainnya berperan sebagai klien yang membaca data dari server. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Angelin. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data ada dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang hanya mengandalkan satu server untuk penyimpanan data. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah gabungan dari beberapa komponen pusat yang bisa menyebarluaskan data. Sedangkan berdasarkan media transmisinya ada dua, jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Jaringan kabel adalah jaringan yang mengharuskan komputer terhubung ke perangkat melalui kabel jaringan. Dan jaringan tanpa kabel atau nirkabel adalah suatu jaringan yang mengandalkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi. 1. Star atau bintang. Topologi star atau bintang adalah suatu jaringan komputer dengan sentral komputer yang besar dan mempunyai hubungan langsung pada komponen yang lebih kecil. 2. Hierarki atau hierarki adalah topologi yang menggambarkan salah satu hubungan dengan beberapa komputer yang lebih kecil dalam hubungan master sampai slave. 3. Ring atau cincin. Topologi ring atau cincin adalah susunan di antara node di mana semua node sama statusnya. 4. Topologi bus. Topologi bus adalah hubungan melalui kabel sepaksi di mana kedua ujungnya harus diakhiri dengan sebuah terminator. 5. Topologi mesh atau topologi jala. Topologi mesh atau topologi jala adalah jenis jaringan di mana setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer dalam satu jaringan. 6. Topologi tree atau pohon. Topologi tree atau pohon adalah kumpulan dari beberapa topologi bintang yang disatukan ke dalam satu jaringan. 7. Topologi linier. Topologi linier sering juga disebut dengan topologi bus beruntut, adalah jaringan yang terdiri tidak lebih dari 7 komponen, serta membutuhkan tambahan repeater untuk transmisi data jarak jauh. Next. Sistem komunikasi data komputer terbagi menjadi dua, yaitu sistem komunikasi offline dan sistem komunikasi online. Sistem komunikasi offline ada 3, yaitu 1. Terminal. Terminal adalah suatu device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. 2. Jalur komunikasi. Jalur komunikasi adalah fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan, seperti telepon dan telegram. 3.
modem. Modem adalah suatu alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya. Sistem komunikasi online ada 4, yaitu 1. Remote Job Entry atau RJE System adalah data yang dikumpulkan terlebih dahulu dan secara bersama-sama dikirimkan ke komputer pusat untuk diproses. 2. Real Time System adalah komunikasi dua arah untuk pengiriman dan penerimaan respon dari pusat komputer dalam waktu yang relatif cepat. 3. Time Sharing System adalah suatu teknik penggunaan online oleh beberapa pemakai secara bergantian dengan waktu yang diperlukan. 4. Distribute Data Processing atau DDP System merupakan bentuk sistem yang digunakan sekarang sebagai perkembangan dari Time Sharing System. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah aspek dan komponen penting dalam perdagangan elektronik. Pada aspek itu ada 4, yaitu yang pertama aspek hukum atau legal. Adalah hukum yang mengatur pada bisnis pada e-commerce yang melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual. Misalnya untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Kemudian yang kedua ada aspek etika bisnis elektronis, yaitu kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronis maupun antar perusahaan dengan pelanggan, misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Kemudian yang ketiga, aspek teknologi, yaitu aspek yang berkaitan dengan teknologi pendukung e-commerce, baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang handal dan aman. Kemudian yang keempat, ada aspek ekonomi global, yaitu aspek yang digunakan untuk landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Kemudian komponen, yaitu yang pertama ada situs web. Situs web merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis dan dilengkapi sistem basis data untuk data warehouse. Kemudian yang kedua ada jaringan komunikasi data atau jaringan komputer, yaitu sebagai media lalu lintas data antara pembeli dan situs web atau server. Kemudian yang ketiga ada protokol komunikasi data, yaitu berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran, pengiriman atau penerimaan data. Kemudian yang terakhir ada antarmuka pemakai atau user interface, yaitu pada sisi pengguna sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi yang ada pada situs web, misalnya Explorer atau Netscape. Next. Selanjutnya. Ya ini. Ini kaget. Bisa dijelaskan slide yang mana?
3. Yang selanjutnya adalah definisi dan aspek keamanan. Definisi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enskripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enskripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau ciphertext oleh seorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Kemudian aspek keamanan yaitu yang pertama kerahasiaan adalah menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Kerahasiaan bertujuan untuk melindungi suatu informasi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Yang kedua ada autentikasi. Autentikasi merupakan identifikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang saling berkomunikasi. Maksudnya, beberapa pihak yang berkomunikasi harus mengidentifikasi satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga ada integrasi, yaitu menjamin setiap pesan yang dikirim pasti sampai pada penerima tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, diduplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Kemudian yang keempat ada nirpenyangkalan, yaitu mencegah pengiriman maupun penerimaan mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Next. Kemudian elemen dan jenis kriptografi. Elemen-elemen kriptografi yaitu yang pertama ada pesan, plain text, dan ciphertext. Pesan adalah data informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan yaitu plain text. Agar pesan tidak bisa dimengerti makanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext. Kemudian yang kedua ada pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima adalah entitas yang menerima pesan. Entitas di sini dapat berupa orang, mesin, komputer, kartu kredit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada enskripsi dan deskripsi. Yaitu proses penyandian plain text menjadi ciphertext disebut enskripsi, sedangkan proses pengembalian ciphertext menjadi plain text semula dinamakan deskripsi. Yang keempat ada cipher, yaitu algoritma kriptografi, disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enciphering dan desciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Kemudian yang kelima ada sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terjadi dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin dan yang keenam ada penyadap. Penyadap adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Kemudian yang ketujuh ada kriptanalisis dan kriptologi. Kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Itu disebut kriptanalisis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Nah, kemudian jenis-jenis kriptografi ada dua, yaitu
kriptografi modern. Algoritma ini memiliki tingkat kesulitan yang kompleks dan kekuatan kriptografinya ada pada key atau kuncinya. Algoritma ini menggunakan pengolahan simbol biner karena berjalan mengikuti operasi komputer digital sehingga membutuhkan dasar berupa pengetahuan terhadap matematika untuk menguasainya. Yang kedua ada kriptografi klasik. Algoritma ini digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknis kunci simetris. Metode menyembunyikan pesannya adalah dengan teknis substitusi atau transposisi, atau bisa juga dengan keduanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Metode dan ancaman keamanan e-commerce. Ancaman keamanan pada e-commerce. Beberapa ancaman keamanan yang sering terjadi pada website e-commerce antara lain credit card, fraud, and carding. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Ada beberapa tahapan yang umumnya dilakukan para carder dalam melakukan aksi kejahatannya, yaitu 1. Mendapatkan nomor kartu kredit yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain phishing, hacking, sniffing, keyloging, worm, dan lain-lain. Berbagai informasi antara carder mengunjungi situs yang memang spesial menyediakan nomor-nomor kartu kredit. Buat carding dan lain-lain yang pada intinya adalah untuk memperoleh nomor kartu kredit. 2. Mengunjungi situs-situs e-commerce seperti eBay, Amazon, untuk kemudian carder mencoba-coba nomor yang dimilikinya untuk mengetahui apakah kartu tersebut masih valid atau limitnya mencukupi. Yang ketiga, melakukan transaksi secara online untuk membeli barang seolah-olah carder adalah pemilik asli dari kartu tersebut. 4. Menentukan alamat tujuan atau pengiriman. 5. Pengambilan barang oleh carder. Ancaman keamanan pada e-commerce ini terjadi menjadi dua bagian. Yang pertama ada metode. Metode ini ada beberapa istilah, yaitu public key infrastructure dalam kurung PKI. Yang kedua ada public key algorithm. Yang ketiga digital signature. Yang keempat sertifikat digital. Yang kelima secure shock layer dalam kurung SSL. Yang terakhir ada secure electronic transaction dalam kurung SET. Selanjutnya ada ancaman keamanan, yaitu DOS, denial of service attacks, dan DDoS, distribute DOS. DOS, denial of service attacks, dan DDoS, distribute DOS. Denial of service attacks adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau servis di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dalam sebuah serangan denial of service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan beberapa cara seperti dengan traffic flooding atau request loading. Sedangkan distribute DOS adalah salah satu jenis serangan denial of service yang menggunakan banyak host. Penyerang baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk melakukan penyerangan atau komputer yang dipaksa menjadi zombie untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Distribute DOS merupakan jenis serangan yang sering digunakan pada situs yang populer seperti Yahoo, Amazon, dan eBay. Yang kedua ada social engineering. Social engineering yang paling mudah dan paling menguntungkan adalah
dengan menggunakan teknik social engineering. Attacker perolehan informasi rahasia atau sensitif dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineering umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Skenario yang biasanya sering dipakai adalah attacker menelpon pembeli dan berpura-pura menjadi perwakilan dari website tempat dia membeli barang dan mengumpulkan beberapa informasi penting. Kemudian, attacker menelpon customer service dari website tersebut dan berpura-pura menjadi pembeli dan memberitahukan personal information yang sebelumnya telah dia dapatkan dari service dari pembeli. Lalu attacker meminta customer service untuk meriset ulang password yang ada. Yang ketiga ada malicious code, yaitu suatu program baik makro maupun script yang dapat dieksekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Bentuknya dapat berupa virus, worm, atau trojan. Apabila website e-commerce sudah disisipi malicious code ini, maka kemungkinan besar komputer pengunjung pun akan terinfeksi juga. Melalui malicious code inilah pembajakan ID atau password dapat terjadi. Perencanaan peningkatan keamanan pada e-commerce. Di sini ada 5 tahapan perencanaan peningkatan keamanan pada e-commerce. Membuat perencanaan tersebut memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama ada perform a risk assessment, yaitu melakukan penilaian terhadap risiko yang dapat terjadi dan penilaian terhadap poin vulnerability yang ada. Kedua adalah develop security policy atau security policy adalah sekumpulan pernyataan yang berisikan pernyataan yang memprioritaskan risiko informasi, identifikasi terhadap target yang berisiko, dan identifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, develop and implement plan. Tahap selanjutnya adalah implementasi terhadap security policy yang telah direncanakan. Terus yang keempat ada create a security organization, yaitu membuat sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk membuat user dan manajemen lebih sadar akan ancaman keamanan serta melakukan pemeliharaan terhadap tools yang dipilih untuk mengimplementasikan security. Yang kelima ada perform a security audit, untuk memeriksa dan mereview akses log secara rutin dan mengidentifikasi bagaimana outsiders menggunakan website sebaik insiders yang melakukan akses. Jadi kesimpulannya adalah bahwa keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu. Sedangkan komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Jadi e-commerce komponen pembangunnya adalah di mana hampir secara keseluruhan komponen e-commerce dikendalikan oleh sistem komputer. Maka sudah barang tentu peranan informatika menjadi sangat penting bagi e-commerce. Ilmu keinformatikaan yang dapat diterapkan meliputi rekayasa perangkat keras, rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem informasi, dan rekayasa jaringan komputer atau komunikasi data. Elemen-elemen kunci model komunikasi data yaitu yang pertama adalah efektivitas sistem komunikasi, dua elemen-elemen kunci model komunikasi data, yang ketiga adalah elemen-elemen kunci model komunikasi data, yang keempat model komunikasi data, yang kelima berbagai standar komunikasi data, yang keenam adalah jenis-jenis komunikasi data.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.